lahnul khafi yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Misalnya panjangnya 2 harokat dilebih-lebihkan menjadi 6 sampai berapa harokat misalnya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin 2 harokat, dia tambah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu lebih ya. Lidah itu ada 10 tempat, yaitu pangkal lidah paling belakang qaf, sedikit ke depan kaf, tengah lidah dengan langit jim, shin dan ya. Kemudian sisi lidah dengan geraham atas dad. Kemudian ujung 2 sisi lidah dengan langit-langit berdekatan dengan ujung gusi atas, yaitu huruf lam berdekatan dengan huruf lam, nun berdekatan dengan huruf nun, ra. Kemudian ujung lidah dengan pangkal gigi atas antara gigi dengan gusi, ta, dal, to. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimir rasyid allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat billah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ketakwaan tentunya, sehingga kita dapat menghadiri majelis yaitu tahsin Al-Qur'an, yaitu tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil ya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, apa makna tartil? Tartil itu adalah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui al-wuquf. Artinya apa? Kita membaca Al-Qur'an, mempraktikkan bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan mengetahui al-wuquf. Al-wuquf itu di mana tempat berhenti dan memulai bacaan Al-Qur'an. Nah, di dalam tahsin Al-Quran yang paling banyak disebutkan di Indonesia tentunya ya, paling viral itu yang sekarang itu tahsin Al-Quran, yang dulunya banyak istilah-istilah ulama tentang belajar Al-Quran. Jadi tahsin Al-Quran dia lebih ke praktek, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Sedangkan ilmu tajwid sendiri dia lebih ke teori, bagaimana mengetahui kaidah-kaidah atau apa yang telah disusun oleh para ulama qurra atau para ulama ahli tajwid ya. Nah, apa fungsinya kita mempelajari ilmu tajwid? Agar supaya kita terhindar dari yang namanya lahan ya, lahn. Lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan terhindar dari yang namanya lahan. Siapa yang pertama kali mempraktekkan ilmu tajwid? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkembang.
Kemudian yang pertama kali yang menyusun ilmu tajwid itu adalah ada yang pertama menyusun secara sistematis Syekh Al-Imam Al-Khaqani ya. Al-Khaqani itu yang pertama kali menyusun manzumah namanya tentang syair tentang ilmu tajwid. Itu yang pertama kali menyusun. Akhirnya berkembang. Akhirnya yang paling banyak sekarang yang dikenal itu adalah Al-Imam Ibnul Jazari. Ya, Al-Imam Ibnul Jazari. Yang paling banyak dikenal sampai sekarang. Nah, kembali ke tadi bahwa fungsinya lahan itu membaca Al-Quran dengan tajwid agar terhindar dari yang namanya lahan. Nah, lahan itu terbagi menjadi dua. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Nah, lahnul jali ini adalah kesalahan yang nampak. Kesalahan yang nampak. Kemudian lahnul khafi adalah kesalahan yang samar atau tersembunyi. Nah, apa perbedaannya antara lahnul jali dengan lahnul khafi? Nah, lahnul jali adalah kesalahan yang dapat merubah makna ayat Al-Quran. Yang apabila kita sengaja melakukan kesalahan ini, maka kita berdosa. Apa yang dikatakan Imam Ibnul Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid maka ia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bertajwid, dan dengan tajwid pula lah Al-Quran sampai kepada kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, agar supaya kita tidak salah membaca Al-Quran. Nah, tadi lahnul jali. Nah, lahnul jali ini seperti apa sih lahnul jali ini? Lahnul jali ini, kesalahan yang nampak ini seperti yang pertama berkaitan dengan huruf, yaitu merubah huruf. Misalnya merubah seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia rubah ha jadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau ain jadi hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu merubah huruf. Nah, itu masuk kategori lahnul jali. Merubah huruf, yaitu merubah makna Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan huruf, yaitu menambah huruf. Tadi merubah huruf, kemudian yang kedua menambah huruf. Contohnya Maliki Yaumiddin, dia tambah Maliki Yaumiddin. Kaf kasrah dia tambah ya sukun, dia tambah mad, berarti dia tambah huruf. Kemudian yang pertama tadi merubah huruf, kemudian yang kedua menambah huruf, kemudian yang ketiga berkaitan dengan huruf mengurangi huruf. Contoh menghilangkan tasydid, misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka, yang harusnya ditasydidkan, ditekan, tapi dia tidak tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu menghilangkan huruf. Nah, tiga ini yang berkaitan dengan huruf. Jadi yang pertama merubah huruf, kedua menambah huruf, ketiga mengurangi huruf. Kemudian berkaitan dengan harokat. Berkaitan dengan harokat, baik merubah harokat, misalnya kasrah jadi dhamma atau dhamma jadi fathah, alhamdu jadi alhamdi misalnya. Yang merubah harokat. Kemudian mengharokat yang sukun, artinya apa? Huruf yang sukun dia beri harokat, itu yang berkaitan dengan harokat. Atau mengharokati yang sukun, atau mensukunkan yang harokat, atau sebaliknya, itu yang berkaitan dengan harokat. Jadi ada dua, yang pertama berkaitan dengan huruf, kemudian yang kedua berkaitan dengan harokat. Nah, itulah yang masuk kategori lahnul
jali, yang apabila kita melakukannya dengan sengaja maka berdosa. Terus bagaimana kalau kita enggak sengaja, Ustaz? Maka enggak apa-apa, tapi harus belajar. Artinya apa? Kita harus selalu talaki. Talaki itu belajar sama guru, kayak gini. Dan musyafahah bertatapan langsung. Bagaimana kita ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa lihat bibirnya, posisinya, makhrajnya atau sifatnya sudah pas nggak ketika membaca Al-Quran. Nah itulah kenapa kita harus belajar tahsin Al-Quran, harus bertatap muka langsung, bukan lewat rekaman misalnya kan. Karena kalau lewat rekaman, terkadang kita nggak bisa koreksi seperti apa. Boleh kalau misalnya lewat telepon atau apa. Nah, lebih bagusnya bertatapan langsung supaya kita bisa mengoreksi. Oh, ini misalnya makhrajnya masih kurang pas. Dan yang paling penting adalah bagaimana menerapkan sifat-sifatnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi seperti itu contohnya yang berkaitan dengan lahnul jali. Kenapa disebut kesalahan yang nampak? Karena lahnul jali ini orang awam pun kadang tahu, oh ini salah bacanya meskipun dia nggak paham ilmu tajwid. Itulah kenapa disebut dengan kesalahan yang nampak. Sedangkan lahnul khafi adalah kesalahan yang tersembunyi atau samar. Kenapa kesalahan yang tersembunyi? Karena hanya orang-orang yang paham ilmu tajwid yang tahu, misalnya, oh ini bacaannya salah, oh ini kurang tepat, ya. Nah tadi ciri-ciri lahnul jali itu yang berkaitan dengan huruf, merubah, menambah, mengurangi, kemudian harokat, merubah harokat, mensukunkan yang berharokat atau mengharokat yang sukun. Kemudian lahnul khafi yang berkaitan dengan ilmu tajwid, misalnya panjangnya 2 harokat dilebih-lebihkan menjadi 6 sampai berapa harokat misalnya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin 2 harokat, dia tambah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu lebih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu masuk dengan kategori lahnul khafi, kesalahan yang samar. Nah, bagaimana kalau dari sisi hukumnya? Nah, para ulama sebagian ulama memasukkan dalam kategori makruh ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi yang paling penting ketika sholat misalnya membaca suratul Fatihah itu terhindar dari yang namanya lahnul jali, kesalahan yang nampak tadi itu. Nah, karena jangan sampai sholat kita nggak diterima karena bacaan Al-Fatihah kita nggak bagus ya, salah, kesalahan lahnul jali. Namun kalau lahnul khafi seperti apa? Nah, itu masih diampuni kalau disengaja ya. Makanya harus selalu dilatih-latih bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, itu tadi berkaitan dengan lahnul khafi, misalnya panjangnya atau dengungnya. Yang dengung enggak didengungkan misalnya. Nah, itu masuk kategori lahnul khafi semua. Pokoknya semua yang berkaitan dengan ilmu tajwid selain yang merubah makna maka dia masuk lahnul khafi. Kesalahan yang ringan ya. Nah, itu manfaatnya kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil ya. Apa sih makna dari tajwid itu? Nah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Jadi tempat keluarnya huruf itu beda-beda. Misalnya hamzah, a dia di pangkal tenggorokan, ha sama di pangkal, kemudian ain ha tengah tenggorokan, ghain kha ujung tenggorokan. Itu huruf yang keluar dari tenggorokan ada 3 tempat dan masing-masing tempat ada 2 huruf. Kemudian ada huruf yang keluar dari al-lisan, lidah. Lidah itu ada 10 tempat, yaitu pangkal lidah paling belakang qaf, sedikit ke depan kaf,
tengah lidah dengan langit, jim, shin dan ya. Kemudian sisi lidah dengan geraham atas, dad. Kemudian ujung dua sisi lidah dengan langit-langit berdekatan dengan ujung gusi atas, yaitu huruf lam berdekatan dengan huruf lam, nun berdekatan dengan huruf nun, ra. Kemudian ujung lidah dengan pangkal gigi atas antara gigi dengan gusi, ta, dal, to. Kemudian ujung lidah dengan ujung gigi atas, yaitu ta, zal, lo. Kemudian ujung lidah dengan gigi seri bawah bagian dalam ada sin, zai, sad. Jadi ada 10 tempat. Berarti sudah 13 tempat ya. Tenggorokan, al-halq, tenggorokan ada 3. Al-lisan, lidah ada 10. Kemudian asyafatan, bibir, 2 bibir ada 2 tempat. Yang pertama, bibir bawah dengan ujung gigi atas ada huruf fa. Fa. Kemudian di antara 2 bibir ada huruf ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Jadi sudah 2 tempat di asyafatan 2 bibir. Jadi sudah berapa semua? 15 kan? 15. Kemudian ada 2 lagi, yaitu al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dengan rongga mulut, yaitu huruf-huruf mad. Semua huruf-huruf mad yang panjang itu keluarnya dari rongga tenggorokan dengan rongga mulut. Contoh, qala, yaqulu, qila. Semua huruf yang keluar dari rongga ya, selain huruf-huruf gunnah. Jadi bukan qala, yaqulu, qila. Jadi tidak keluar dari rongga hidung ya. Karena yang keluar dari rongga hidung hanya huruf-huruf gunnah saja atau huruf-huruf yang berdengung saja. Contohnya nun bertasydid. Inna a'tainakal kautsar. Innal ladzina kafaru. Jadi huruf-huruf gunnah keluar dari rongga hidung. Jadi yang pertama tadi al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah. Kemudian asyafatan, bibir. Ada juga al-jauf, rongga tenggorokan dengan rongga mulut. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum, yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung. Itulah huruf-huruf gunnah. Jadi tidak semua ketika membaca Al-Quran, tidak semua yang kita baca itu keluar dari rongga hidung. Jadi yang keluar dari rongga hidung hanya gunnah saja, huruf-huruf yang berdengung. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan kayak gitu ya, kayak sengau ya. Jadi itu masuk kategori apa? Lahnul khafi, kesalahan yang ringan, karena bukan tempat keluarnya. Kecuali makanya kalau misalnya terkadang kalau ada tahsin, ada yang kayak sengau, saya tanya dulu, lagi flu atau gimana gitu kan. Kalau lagi flu oke, dimaklumi. Tapi kalau nggak flu, tapi bilangnya flu, itu baru. Jadi huruf yang keluar dari rongga hidung itu hanya huruf-huruf gunnah saja, hanya huruf-huruf gunnah saja. Jadi ada 5 makhraj. Nah itulah harus dilatih terus. Kemudian sifat itu ada yang berlawanan, 10 yang berlawanan, kemudian ada 7 yang tidak berlawanan. Itulah yang dinamakan hak dan mustahak. Makanya tadi apa yang dikatakan? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya. Nah itulah tadi makhraj, tempat keluar, dengan memberikan hak dan mustahak. Hak itu adalah sifat huruf ya. Kemudian mustahak yang sifat yang dapat berubah. Nah, ada sifat yang tidak bisa dirubah karena ada sifat asliyah namanya. Sifat asliyah yang melekat pada satu huruf yang tidak bisa dirubah. Nah, sifat asliyah ini ada 10 yang berlawanan, kemudian ada 7 yang tidak berlawanan. Kemudian ada sifat yang dapat berubah. Nah, sifat apa itu? Contohnya ra. Ra terkadang ketika membaca Al-Quran terkadang tebal, terkadang tipis. Kemudian lafzul jalalah misalnya kadang tebal, kadang tipis. Kadang bismillah, kadang Allah, kadang tebal, kadang tipis. Nah itu masuk mustahak huruf namanya. Nah hak huruf itulah yang sifat asli tadi yang tidak bisa dirubah. Contohnya qalqala. Qalqala itu adalah memantul. Itu loh
yang dimiliki oleh sifat huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Qatabu jadin, atau baju di toko misalnya kan. Nah, itu sifat yang tidak bisa rubah, harus memantul. Nah, selain huruf itu tidak bisa dipantulkan karena bukan sifat qalqalah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, tidak dipantulkan karena bukan qalqalah. Lam bukan qalqalah. Yang qalqalah hanya qaf, ta, ba, jim dan dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi hanya huruf-huruf qalqalah yang memantul. Itu namanya sifat asli yang tidak bisa dirubah. Kemudian ada namanya hamas. Hamas itu adalah salah satu sifat huruf asliyah juga yang berlawanan. Lawannya jahar, lawannya nafas tidak dihembuskan. Contoh hurufnya apa? Fahassahu syakhsun sakat. Jadi setiap sukun itu ada hamasnya. Fa, af, ha, ah, tha, as, ha, ah, fahassahu, sya, ash, kha, akh, sin, as, kaf, ak, ta, at, tabbat, tabbat. Jadi ada hamasnya, bukan tabbat yada, tapi ada hamasnya karena itu merupakan sifat asliyah. Sifat asli yang dimiliki oleh huruf. Nah, itu yang berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf dengan memberikan hak dan mustahak. Nah, itulah yang paling penting, yang paling pertama yang harus dipelajari sebelum masuk ilmu tajwid. Nah, apa yang dikatakan Imam Ibnul Jazari? Idz wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu. Jadi kewajiban seorang pembaca Al-Qur'an yang harus belajar yang paling utama adalah makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi yang pertama adalah makharijul huruf dulu, bagaimana memperbaiki huruf-huruf kita ya. Bagaimana pengucapan huruf ya, apakah sudah benar dengan sifat-sifatnya sebelum masuk ilmu tajwid ya. Jadi terkadang kita masuk ilmu tajwid dulu baru masuk makhraj. Nah, belum pas penyebutan hurufnya sudah masuk ilmu tajwid, sudah belajar misalnya yang secara umum yang paling banyak itu kayak ikhfa, idgham, iqlab ya, izhar. Dia yang paling banyak itu yang dibahas itu, padahal masih banyak yang ilmu tadi yang perlu dibahas ya. Nah, dan yang paling utama adalah memang makharijul huruf dulu, bagaimana memperbaiki pengucapan kita, karena itu berkaitan dengan lahan. Lahan tadi yaitu lahnul jali. Jangan sampai huruf ha berubah jadi ha, huruf ain jadi hamzah misalnya, atau sebaliknya, atau huruf-huruf yang hampir sama, sin jadi sad, sa jadi sa ya, zai jadi kemudian shin, huruf-huruf yang hampir sama. Begitupun dengan huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Jadi semua huruf ada sama-sama makhrajnya namun beda sifatnya. Nah, itulah yang paling penting kita pelajari ketika tahsin Al-Qur'an ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan mempraktikkan. Biasanya kita praktek apa yang dibaca oleh pembaca. Tadi baca surah Ar-Rahman, maka kita akan baca surah Ar-Rahman. Minggu pekan sebelumnya kita baca surah apa kemarin itu? Masih ada yang ingat? Oh, kalau enggak ingat insyaallah kita akan latihan praktek bersama-sama bagaimana sih memperbaiki mulai dari ta'awuz, basmalah sampai baca surah Ar-Rahman. Nah, kembali tadi sebelum kita masuk, yaitu hal yang paling penting juga ketika belajar tahsin Al-Qur'an, yaitu bagaimana penyempurnaan harokat, itmamul harokat. Itu yang paling penting juga. Itmamul harokat ini bagaimana menyempurnakan harokat. Ketika
ada huruf yang berharokat fathah, maka mulut dibuka. A, ba, ta, tha, ya, ha, kha. Namun ada takarannya. Enggak asal dibuka saja. Bukan o, bo, to. Jadi tidak terlalu dibuka. A, ba, ta. A'udzu, bukan a'udzu, ya. Bukan a'udzu, tapi ada takarannya. A'udzu billahi, bukan billahi, ya. Billah ada takarannya. Kemudian itu yang berharokat fathah. Kemudian kasrah, maka dagu ditarik ke bawah. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi. Bismillah. Karena kalau tidak disempurnakan harokatnya, ketika berharokat kasrah misalnya, maka itu akan berubah vokalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau cepat. Bismillah. Jadi kayak banyak nggak nampak. Seakan-akan itu kan hanya Bismillah. Nggak ada Bismillah. Bismillah. Ya. Contoh juga ketika berharokat kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Terkadang berubah jadi huruf E misalnya kalau tidak disempurnakan harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim atau Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Atau mulutnya nggak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas kan? Maka harus disempurnakan. Nah, itu masuk lahnul khafi. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna fathahnya, sempurna kasrahnya. Kemudian dhammah, ketika berharokat dhammah maka mulut menyongkan. U, bu, tu, su, ju, hu, khu. Jadi muka saya kalau ngaji nggak bagus dong Ustaz. Memang kayak gitu, kalau ngaji memang harus disempurnakan harokatnya. Tapi kalau sudah terbiasa juga nampak ganteng juga nantinya. Oke. Jadi harus disempurnakan harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita praktekkan. Saya kasih contoh dua. Yang mana yang lebih jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama jelas ya? Sama-sama nggak jelas? Jadi harus diperhatikan ya, agar supaya kita mengucapkan setiap huruf itu jelas huruf apa yang disebutkan, apakah huruf ain atau hamzah, apakah huruf ha atau ha misalnya. Nah, itulah yang harus kita latih terus. Nah, makanya tahsin Al-Quran ini sebenarnya hal yang paling diwajibkan adalah bagaimana membacanya dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Meskipun misalnya kita nggak paham ilmu tajwid itu apa, tapi kalau cara kita sudah bagus, itu sudah gugur kewajiban kita. Karena fardu ain itu seorang yang membaca Al-Quran. Tapi kalau mempelajari teori atau kaidah-kaidahnya, kalau ada udah yang faham, maka gugurlah kewajiban kita misalnya. Yang paling penting adalah prakteknya ya, bagaimana praktekkan, dengan cara apa? Talaqi, belajar sama guru ya, belajar sama guru. Maka kita bisa lebih memperbaiki bacaan Al-Quran. Sifat-sifat orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang selalu melatih lisannya, melatih lidahnya dengan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya ya, dengan memberikan sifatnya, karena sifatnya yang paling penting gitu. Baik, itu berkaitan dengan yang pertama tadi,
pentingnya tartil itu kan, kemudian ilmu tajwid, kemudian lahan, itu manfaat kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid supaya terhindar dari lahan. Kemudian harus yang paling utama adalah makharijul huruf, kemudian itmamul harakat, bagaimana menyempurnakan harakat. Mungkin itu merupakan garis-garis besar yang perlu kita pahami dalam ilmu tahsin Al-Quran. Baik, langsung saja kita buka mushaf masing-masing, kita membaca surah Ar-Rahman ya. Kita langsung mulai bacaan ta'awuz, kemudian diikuti kita bergantian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. 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 علم القرآن. علم القرآن. علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. علمه البيان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان. ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن
Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Jadi wazna tidak dipantulkan, bukan wazna tapi wazna, ya, wazna. Nah, caranya seperti apa? Ketika disukunkan zai, jangan langsung dilepas. Wazna, wazna. Karena kalau dilepaskan di lidah ujung lidah dengan gigi seri bawahnya, maka dia akan memantul. Wazna, wazna, ya. Coba. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 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 والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, berbeda dengan dal dengan zai, ya. Kalau zai ujung dia dengan gigi seri bawah bagian dalam, za, za. Kalau dal dia ujung lidah dengan ujung gigi atas, za, za, ya. Za, za, berbeda, ya. Tukadziban, bukan tukazziban, ya. Tukadziban. Oke. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Jadi ikhfanya itu agak tebal, ya. Milsa, bukan milsa. Milsa. Sama minka, kaf dengan qaf. Minka, min qab, ya. Jadi milsa, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. خلق الإنسان
khalaqal janna min marijim min nar. وخلق الجن من مارج من نار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. Go enggak dipantulkan. Maghribain bukan maghribain ya. Jadi dipantulkan karena bukan qalqalah ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان Baik, coba semuanya. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal 'ain ya. 'allamal Qur'an. Masih kurang dengunya. Khalaqal insan. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Jadi masih ditambah dengan sedikit fakihatu wan nakhlu. Coba lanjut. فبأي آلاء
Fabi ayyi ya. Oh, fabi ayyi. Ditarik dagunya ke bawah. Coba. Wahid dan salah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya. Coba ulang. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marajin min nar. Nar ya, nar kanar nar ya. Wahid dan selasa. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marjal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakhun la yabghiyan. Barzakhun la yabghiyan. Coba ulang. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban. Wa lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sekarang per baris. Mulai akhwat atau ikhwan dulu? Akhwat dulu. Oke, akhwat dulu. Fadhal. Hah? Ikhwan dulu. Ikhwan kata akhwat dulu, akhwat kata ikhwan dulu. Yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, memang harus diperhatikan bahwa bagaimana kita mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan sifat hak dan mustahaknya. Dan yang harus kita perhatikan juga bahwa perpindahan antara tafkhim dan tarqiq, huruf-huruf yang tipis yang ke tebal itu harus diperhatikan agar supaya enggak terpengaruh karena bertemu huruf isti'la misalnya huruf tebal, maka dia udah tebal duluan sebelum ketemu dengan huruf tebal. Itu pun dengan sebaliknya. Nah, apa yang kita baca sekarang itu merupakan riwayat dari Imam Hafs yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asim, riwayat Hafs dari Al-Asim. Kemudian ada berapa jalur? Ada 57 jalur periwayatan. Apa perbedaannya? Ada yang membaca jaiz munfasilnya ada yang 2, 3, 4, 5 harakat. Kemudian ada mad wajib muttasilnya ada 2, 3, 4, 5 harakat. Itu ada yang 2, ada yang 4. Itu sesuai dengan jalur yang kita pilih. Nah, kebanyakan di Indonesia yaitu melalui jalur atau thariq syatibiyah namanya. Nah, thariq syatibiyah. Nah, itu merupakan jalur yang paling banyak diikuti di Indonesia, ya. Baik, mungkin cukup sekian kajian kita tentang tahsin Al-Quran. Intinya adalah kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak memperbaiki huruf-huruf kita, melatih. Contoh huruf mulai dari huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, hamzah dan ha, a, i, u, ba, kemudian ha, hi, hu, ba, kemudian ain, a, i, u, ba, kemudian ha, hi, hu, bah, kemudian ada ghain dan kha, ghadhi, ghubaw, khakhi, khubakh. Latihan sesuai dengan mulai dari tenggorokan, baru lisan, baru bibir, baru kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sudah latihan terus, latihan memperbaiki makhraj sehingga kita tidak mampu untuk mempraktekkan membaca Al-Quran. Makanya harus selalu dilatih. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sifat-sifat orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang sering mengulang-ulang dan memperbaiki huruf-hurufnya. Baik, syukran jazakumullahu khairan. Cukup sekian dari saya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.